Oke, selamat malam semua. Kabarnya bagaimana? Biasa. Dahsyat. Istimewa. Saya tidak mau dengar baik ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, malam ini saya jauh-jauh datang ke sini tujuannya buat apa? Ya. Kalau kita bicara namanya produk, orang bakalan nanya, ini produk kamu apa? Ini ada produk saya, kelebihan produk kamu apa? Benar nggak? Anda di pasar banyak sekali menghadapi seperti ini. Tentu saja Anda kalau menjalankan bisnis pasti dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Untuk itu, saya hadir di sini membagi, men-sharing pengetahuan ini dengan Anda. Anda siap mendengar? Siap. Siap, terima kasih. Nah, sekarang kita harus tahu, ini adalah fakta hidup. Semua makhluk gak mungkin makin tua makin cantik. Kita bukan barang antik ya. Bener? Kita kadang-kadang kecil jadi bebek jelek, dewasa cantik. Kalau tua apakah makin cantik? Peot. Jangan peot dulu ya. Iya, lucunya mau deket-deket apa? Nah, pada saat kita menyentuh 30, 40, 50 dan seterusnya, kita mengalami senescensi. Semua organ kita mengalami penurunan fungsi. Kulit kita juga termasuk. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini biologi dasar. Ini semua orang tahu. Ini adalah takdir. Kita semua akan menjalani. Jadi pada saat muda, ya itu tidak masalah. Rusak 1000, ya udah gampang deh. Mesinnya masih oke. Saya ganti 1000. Tapi masalahnya, kalau udah deket-deket 50, mungkin nggak? Anda kerasa nggak kalau luka atau Anda sakit? Anda kerasa nggak tingkat pemulihan Anda itu melambat? Ya, terasa. Ya. Siapa yang makin cepat? Tidak mungkin kan? Bapak umurnya berapa? 46. Pada saat Bapak umur 26 pasti lebih fit dong, betul? Nah, entar ada resepnya Pak, gimana biar 26 kembali Pak? Sip. Nah, pada saat tua ini terjadi masalah. Proses regenerasi sel memang bahan bakunya sama, tetapi ini layaknya mesin itu makin lama makin melambat, makin lama makin soak. Makin lama komponennya ada yang hilang. Nah, memang kita di sini bisa nambahin nutrisi boleh, tapi masalahnya tidak bisa kembali lagi. Mesin sebagai contoh. Anda ada naik mobil motor kan? Betul? Kalau habis minyak, Anda tambahin minyak. Apakah sama Anda tambahin minyak sekarang dengan Anda tambahin minyak 10 tahun lagi? Kerjanya sama nggak mesinnya? Beda kan? Jadi ini sama, kita makannya sama, nutrisi dan lain sebagainya. Apakah kita tetap menua? Nah, sekarang kita harus, kalau motor kita ada namanya servis mesinnya. Kita mau cari tahu nih, apa komponen penting yang bertanggung jawab biar mesinnya fit. Di sini juga sama. Kita cari tahu apa yang membuat sel kita bisa beregenerasi seperti orang muda. Nah, tugasnya siapa? Ini adalah tugasnya sel induk ini. Ya, sel induk ini pada saat Anda bayi kecil itu luar biasa. Gigi copot, tumbuh lagi. Anda dewasa tidak bisa tumbuh lagi kan? Banyak sekali bagian-bagian tubuh yang tidak bisa bertambah panjang lagi kan? Saya nggak ngomongin itu. Tangan kan bertambah panjang toh? Kok ketawa sih saya ngomong tangan? Ya kan? Nah, itulah namanya multipotensi. Ada komponen tertentu di orang dewasa yang tidak bisa bertambah lagi. Ya, tapi ada yang masih bisa beregenerasi terus. Nah, ini harus kita lihat ini. Ini pada kulit. Ya, kulit itu setiap berapa hari ganti kulit? 20 sampai 28. Nah, pada saat dia ganti kulit, lapisan atas akan terkelupas.
dia lapisan bawah inilah ada stem cell-nya di sini, ada sel induknya yang menggantikan. Berarti ini adalah mesinnya. Mesin pengganti inilah yang harus kita lihat. Ya. Sebagai contoh kita lihat pada tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan ini beda dengan ini. Pada saat embrio kita totipotent, tumbuhan juga sama. Nah, apa artinya ini? Saya kasih contoh tumbuhan. Kalau saya potong batangnya tumbuh lagi enggak? Saya potong akarnya, daun, belum tentu Pak. Kalau saya potong rantingnya, tumbuh ya. Coba saya potong kaki Anda, tumbuh lagi enggak kaki Anda? Nah, itulah yang namanya tumbuhan totipotent, karena stem cell-nya punya daya regenerasi lebih tinggi. Sifat stem cell-nya lebih tinggi. Ya. Nah, pada saat dia dewasa dia bisa membentuk jaringan parut, jaringan luka. Kita juga bisa membentuk jaringan luka. Tapi kalau hebatnya tumbuh-tumbuhan, di luka manapun dia akan ganti seperti itu juga, akar, batang. Kalau kita potong jantung kita bisa tumbuh jantung baru? Tidak bisa. Tapi tanaman bisa. Nah, dari sekian banyak tumbuh-tumbuhan punya stem cell, punya sifat yang beda-beda. Seperti yang saya katakan selalu, kalau kita mau memilih bibit, kita harus memilih yang paling tahan banting. Ya. Nah, disinilah keluar bahan nomor pertama, yaitu apel Upilus Spotlober. Ya, apa sih kelebihannya apel ini? Saya boleh toh ambil apel-apel. Saya cuma beli di pasar 1 kilo berapa? 30.000 ya Pak ya. Saya boleh tuh, saya beli di pasar, saya ekstrak. Ada prospek yang mengatakan, ih apa bedanya sih? Ini apel juga. Saya dari sini aja makan, ngapain saya beli ini? Terus saya bilang tunggu dulu. Apelnya apel apa? Stem cell-nya seperti apa? Daya regenerasi seperti apa? Apakah apel Anda bisa bertahan di meja selama 4 bulan tanpa rusak? Bisa nggak? Nggak bisa. Inilah luar biasanya kandungan di Apple Stem Cell Plus. Ya, dia bisa sanggup sampai 4 bulan. Tapi masalahnya dia langka. Tapi jangan khawatir, kita punya teknologi namanya Phytocell-Tec. Nah, Phytocell-Tec inilah yang membedakan dari teknologi yang lain. Ada ekstrak XXXX. Kalau ekstrak itu cuma diambil, diperes. Itu ada sel dagingnya. Oke, tapi stem cell-nya berapa banyak? Paling cuma 0,00001%. Itu nggak ada komponen regenerasinya. Nutrisi yang bertanggung jawab regenerasi tidak ada. Nah, untuk menyikapi hal ini bagaimana caranya? Kita harus ada Phytocell-Tec. Nah, kita sangat beruntung. Anda di sini semua sangat beruntung. Kita punya founder yang luar biasa membawa teknologi Phytocell-Tec, menggunakan apel luar biasa ini sehingga Anda bisa menikmati hasilnya. Baik muka Anda mulus, kantong Anda cakep. Ya. Terus Prophet nanya lagi, wah, ini apaan ini apelnya luar biasa? Anda ngapain? Anda suntik hormon ya? Anda rekayasa genetikanya ya? Jawabannya tidak perlu. Saya cuma ambil apel ini, saya buat jaringan luka. Pada saat apelnya mendeteksi luka, selnya cepat-cepat berubah. Sel daging jadi sel induk. Nah, pada saat dia jadi sel induk, dia bisa jadi apa saja. Makanya dia itu sanggup menggantikan apa saja. Makanya itulah apel yang Anda lihat segar terus-menerus karena kemampuan regenerasinya lama. Ya, inilah yang luar biasa yang membedakan dari apel-apel lain. Ya, dari teknologi inilah pada saat kultur ini ditumbuhkan dalam bioreaktor, ya, dia bisa menjadikan apa yang bisa kita konsumsi.
Jadi ingat, Anda bukan memakan sel hidupnya, tapi Anda makan ekstraknya. Apa yang bertanggung jawab yang membuat apel ini bisa bertahan lama? Ibaratnya motor tadi, oli apa yang membuat mesin itu awet? Itu yang harus kita lihat, bukan oli bahan bakarnya. Ya kan, beda dong. Anda lihat motor, kalau olinya kualitas bagus, motornya tahan lama nggak? Betul nggak? Betul ya. Nah, ini juga sama, ya. Nutrisi yang melumasi, yang meminyaki komponen dari sel sehingga daya regenerasinya lebih lama. Pada saat Anda 50, Anda bisa regenerasi seperti 30-40. Kayak Bapak ini bilang, 46 tapi rasanya seperti 23. Wah, maju lagi ya. Tepuk tangan dong. Ya kan ini, nah ini selalu saya tekankan, ya. Kalau Anda mau jualan obat, Anda harus pinter. Jangan cuma ngobrol omong kosong. Kalau ngobrol omong kosong, anak SD juga bisa. Apa yang dikalikan? Apa buktinya? Saya nggak mau foto bisa diapain? Di foto? Bisa diedit. Kalau ini hasil uji lab, dapat berbagai macam award, bisa nggak dimanipulasi? Nggak bisa, karena ini, nah dari sini sudah terbukti dari kulit orang tua yang tidak bisa beregenerasi, gara-gara ada apel stem cell ini, kulit tua sanggup beregenerasi kembali. Anda mau seperti itu? Mau. Nah, setelah itu dia bisa memperbaiki kerusakan, dan ada buktinya ini kerutan-kerutan Anda memudar. Kenapa? Pada saat regenerasinya kurang, dia masuk ke dalam. Pada saat regenerasi sempurna, dia menghalus. Ya, Anda mau seperti itu? Mau. Tapi maunya cuma satu orang. Maunya di mana? Mau nggak? Nah, sekarang kita lihat, ini juga salah satu masalah yang dihadapin kita di lapangan. Orang bilang, waduh, ini kalau bisa bantu regenerasi sel kanker saya gimana? Saya turunan kanker loh. Anda sering dengar itu kan? Betul ya. Nah, Anda harus perhatikan, itu turunan kanker bukan berarti ada sel kanker di tubuh Anda. Yang normal nggak ada sel kanker, bukan seperti itu. Ini ada yang dokter ya di sini, ada yang dokter nggak? Nah, dokter Edi. Nah, semua orang itu ada bisa, kita bukan bilang bibit dan bibit itu salah. Jadi pada saat sel itu melakukan proses hidupnya, ya, dia itu kadang-kadang ada kesalahan. Kayak cara kita bilang motor, kadang-kadang businya lepas dan sebagainya. Ya, bukan berarti motor itu ada bibit rusak, bukan. Ya kan? Kadang-kadang sel itu melakukan kesalahan, tapi ada polisi yang memperbaiki. Kita datang ke bengkel. Tapi kalau orang yang punya riwayat kanker itu bukan seperti yang kita bilang, dia bukan karena dia ada bibit, karena kemampuan dia untuk memperbaiki rendah. Sama-sama 1000 nih, kerusakannya 1000. Orang normal bisa perbaiki 1000. Orang yang punya turunan kanker cuma bisa perbaiki 200. Yang rusak berapa? 800. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kanker. Itulah penyebabnya. Kita harus sorot gennya apa. Nah, inilah P53 ini. Ya, pada saat selnya dirusak dengan radikal bebas, dia bisa kembali lagi. Jadi Anda jangan khawatir, tidak akan pernah apel stem cell bisa memicu kanker. Kita pakai logik lagi. Kita pernah dengar nggak? Kalau Anda kanker, Anda konsultasi ke dokter, kamu nggak boleh makan apel ya. Apel itu bisa memicu kanker loh. Anda pernah dengar? Itu secara logik saja. Apa yang harus Anda hindari? Daging merah. Karena daging merah ada hormonnya. Makanya kalau Anda pikir ada produk hewani yang bisa memulihkan Anda dari kanker, Anda harus
Hati-hati. Ya, sudah jelas ya? Jelas ya. Nah, ini lagi salah satu bukti. Ya, kalau kita lihat banyak artis, di mana-mana ada artis bilang sabun ini paling bagus, sabun itu paling bagus. Kadang-kadang saya ada lihat satu artis, dia iklannya 3 macam sabun. Saya bingung lah, jadi kamu pakai sabun yang mana? Tiap hari ganti sabun. Masuk akal tidak? Bukan suami. Masuk akal tidak? Nah, poin yang mau saya highlight, kalau orang menjual dengan iklan-iklan dan iklan, itu kredibilitasnya kurang. Nah, pada saat ada satu koran, ya, satu media yang kredibel yang mengatakan istri Presiden Amerika Serikat menggunakan produk yang sama, perusahaan yang sama, itu menjadi awet muda. Apakah Anda percaya? Kenapa? Kalau dia bohong, kredibilitas suaminya dipertanyakan. Ya kan? Dari sinilah dia bilang, produk dari Oud Willis Paclober dari Mibel Biochemistry itu sama dengan produk yang Anda pakai. Jadi ada untungnya nggak Anda pakai? Berarti produk yang Anda pakai sekaliber istri presiden, bukan kaliber 2 serigala ya. Anda mau nggak kaliber istri presiden Anda memakai produk yang sama? Apakah Anda bangga? Nah, seperti yang saya bilang, kita selalu harus memakai tumbuh-tumbuhan memiliki daya hidup yang tinggi, daya tahan yang tinggi. Ini sudah teruji, dia sanggup meregenerasi lebih kuat. Ini produk kedua kita. Ini bahan kedua kita. Bahan kedua kita juga nggak kalah kuat. Dia bisa tahan hidup 50 derajat, bisa hidup ratusan tahun. Nah, dengan alasan yang sama, ya, siapa yang bertanggung jawab? Stem cell-nya. Stem cell-nya, nah, pada saat penelitian, dia lebih aktif di lapisan dermis, lapisan tengah kulit Anda. Apa yang membuat kulit Anda kencang? Apa yang membuat kulit Anda elastis? Lapisan tengah. Dan organ ini bisa beregenerasikan sel-sel yang bertanggung jawab. Kita banyak dengar suntik kolagen dan sebagainya. Memang bisa. Yang seperti yang saya bilang yang lalu-lalu, kalau kita suntik kolagen, kalau tidak ada jaringan pengikat, Anda lihat yang warna hijau ini, sel-sel inilah yang membangun serat kolagen. Kalau Anda main suntik-suntik, Anda tidak bedanya dengan balon air. Ya. Makanya itu, balon air bisa kempes nggak? Wah, pecah mah gawat ya. Nah, kalau Anda menstimulasi sel kulit Anda untuk memproduksi kolagen dan elastin, apakah tidak lebih baik? Itu dari hasil tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda sendiri tahu seberapa banyak yang diperlukan agar kulit Anda optimal. Kalau suntik tahu nggak? Tergantung dokternya. Ya. Nah, ini apa buktinya? Ini Anda lihat. Ini pada hari pertama, ini 2 bulan kemudian. Anda lihat, ini wanita umur 67 tahun. Anda lihat, ini kosong. Kalau kosong, tidak ada konsistensi. Dia akan peot. Aduh, kasihan banget bilang peot. Nah, pada saat ini teregenerasi kembali, Anda lihat, kalau ini jaringan telah terisi, kulitnya menjadi lebih kencang. Anda percaya tidak percaya? Boleh lihat testimoni. Bukan cuma 1, bukan cuma 2, 3, atau 10. Sudah banyak sekali. Member kita ada berapa? 14.000, nggak luar biasa. Kalau ini cuma hasil Photoshop, mungkin nggak 14.000. Cuman makan gitu-gitu doang. Nggak mungkin kan? Ada uji klinisnya. Ya. Nah, ini adalah
bahan aktif yang ketiga. Dr. Edi sering bilang ya, glutathione itu adalah salah satu penyelamat, salah satu pelindung utama tubuh kita dari radikal bebas. Glutathione juga salah satu komponen yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit, karena ini diproduksi secara alami. Sama halnya dengan sel tadi, makin lama usia Anda, produksinya makin menurun. Itulah semua penyakit datang. Nah, ini juga salah satu komponen yang penting di dalam vitalitas Anda. Ya, ini fungsinya apa? Kalau kita bicara kecantikan, dia ada sifat antioksidan, dia bisa menghambat melanin. Ibu saya sendiri, ya, 2 bulan itu banyak flek hitam di tangan. Itu khas orang tua ya. 3 bulan kemudian itu flek-fleknya hampir pudar semua. Kalau orang lihat tangannya, wah, mama saya dikiranya umur 50-an, padahal usianya sudah 70. Anda percaya? Anda pernah lihat mama saya? Ya, nah, fungsi glutathione yang lain dia adalah detoksifikasi. Dia bisa mengkelak terutama alkohol dan logam berat. Dia juga fungsinya untuk detoksifikasi. Dia akan mengikat, membuang. Meskipun tidak semua toksin dia bisa mengikat. Ya, ada beberapa racun utama. Anda sering minum alkohol, betul? Anda sering terkontaminasi logam, dan ada alkaloid. Ya, yang gugusnya mirip-mirip alkohol. Itu glutathione bisa ngikat, bisa buang. Jadi hati itu salah satu faktor penting di dalam detoksifikasi. Kalau Anda suplementasi glutathione, kemampuan dia untuk membersihkan toksin makin tinggi. Jadi dia tidak overloaded. Ya. Nah, ini juga ada problem terbesar glutathione. Pertama, dia tidak stabil. Dia itu, glutathione itu apa? Mungkin Anda dengarnya wow gitu, glutathione istilahnya keren banget, ya kan? Itu protein rantai pendek. Dia cuma 3 asam amino. Begitu, ya. Nah, apa yang membedakan glutathione kita dari glutathione yang lain? Yang pertama, dia kebal enzim pencernaan. Dia tidak akan bisa dipecah, ya, karena dia sudah dihasilkan dari ragi tertentu, bentuknya jauh lebih stabil. Ya, ini juga bukan reaksi kimia, itu dari ragi tertentu yang glutathione luar biasa. Yang kedua, dia bisa menembus sel usus. Ya, banyak glutathione di pasaran yang Anda beli, tidak tahu ini saya makan, ini yang masuk ada berapa, Anda tidak tahu kan? Tapi kalau saya lihat di sini ada uji klinisnya, semuanya terbukti komponen-komponen yang bisa disokong oleh glutathione semuanya terbukti. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda mabuk-mabukan, Anda minum glutathione. Anda coba perhatikan, Anda boleh ambil teman Anda jadi kelinci percobaan. Pasti ada dong teman Anda atau bahkan Anda sendiri yang cepat mabok. Bukan mabok cinta, mabok alkohol. Ya, ada yang bilang taruh betadine. Kadang-kadang taruh betadine kita pikir sulap. Ya, kenapa Anda tes, Anda mabok, Anda minum glutathione? Anda, kalau glutathione yang kuat sekali, Anda cepat sadar. Karena alkoholnya di detoksifikasi. Luar biasa. Kalau Anda bertanya ada glutathione merek X, Anda mabuk, Anda minum, Anda lihat ada efeknya enggak? Itu aja paling gampang. Kadang-kadang kalau kita pakai cairan berwarna kan takutnya bisa menipu kan? Kenapa? Kalau cairan berwarna yang Anda lihat itu cuma in vitro, cuma di luar. Alangkah baiknya kalau Anda tes di tubuh. Ya.
Mana kelincinya? Kita mabukin sama-sama ya. Tapi kalau nggak sadar, Bapak yang gendong pulang ya Pak ya. Kita buktikan ya nanti ya. Kita buktikan. Ya, nah ini semua juga glutathione kita juga tersertifikasi. Kalau stem cell, apalagi itu tidak usah diomongin lagi. Itu sudah ada berbagai macam award. Salah satunya Europe Innovation Award. Ya, itu bukan main-main. Itu banyak kompetitornya. Ini adalah salah satu produk yang paling revolusioner. Kalau kita bilang stem cell, ini collagen kita, glutathione yang kita pakai nggak kalah populer. Kenapa? Dia semua sertifikasi sudah masuk. Dia juga bukan produk rekayasa genetika. Dia dari ragi. Jadi itu bukan sintesis kimia. Banyak yang khawatir, dokter ini jangan-jangan sintesis. Tidak sintesis. Ini murni dari ragi. Ya, dan tidak ada laporan tabrakan dengan obat-obatan. Meskipun saya ingat Dr. Edi pernah membicarakan ada obat-obatan yang dirilis dalam bentuk peroksi radikal ya. Pada saat dia di metabolisme hati, dia berubah bentuk. Ya, itu kita belum bisa ngomong. Paling aman kita lihat paruh waktunya. Ya, paruh waktu obatnya. Kita tanya dokter, ini paruh waktunya berapa? Kalau dokter bilang itu di dalam darah mungkin 6 jam, Anda juga bisa Wikipedia. Anda cek bahan aktifnya, cek waktu paruhnya, half life-nya. Misalnya 6 jam, ya udah Anda minum 6 jam, itu sudah paling aman. Ya, metabolismenya itu berapa lama, semuanya akan dikasih tahu. Anda tinggal ke wiki, ketik bahan aktif obatnya. Itu paling aman. Meskipun dia udah bilang no adverse report, tapi kita kan cari aman, betul? Betul ya. Nah, sekarang kita masuk produk kedua kita. Kita harus, prospek kita kan bukan perempuan semua, betul? Prospek kita juga bukan semua mau cantik. Kita harus, namanya kalau bisnis mau lancar, kita harus menutup semua kebutuhan. Yang wanita juga mau sehat, yang pria juga harus prima. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita bicara apa yang bertanggung jawab terhadap fisiologis pria, yang bertanggung jawab testosteron. Meskipun banyak hormon androgen yang lain, tapi ini yang paling dominan. Ya, ini sampai pertumbuhan tulang, produksi darah, pertumbuhan otot, massa lemak, ya, regenerasi sel-sel lain di dalam tubuh pria tergantung testosteron. Tapi celakanya, ini juga salah satu faktor mengapa pria makin lama makin turun. Bukan hanya secara seksual. Orang berpikir seksual kalau dengar testosteron. Tapi itu tidak betul. Ini banyak sekali komponen-komponen yang bertanggung jawab vitalitas Anda diatur testosteron. Ya. Itulah kenapa pada saat Anda menginjak usia ini, Anda makin jalannya sudah begini. Itu kenapa? Osteoporosis. Karena sintesis tulang itu tergantung testosteron, mineralisasi tulangnya akan menurun. Makanya kita perlu testosteron. Itu salah satu contoh penting. Satu lagi itu darah merah dan otot Anda. Itu semua tergantung testosteron. Nah, kita mendengar banyak sekali produk lain. Ini buat kejantanan. Tapi pada saat kita cek, belum tentu. Ada segmen tertentu yang bereaksi, ada segmen lain yang tidak bereaksi. Tapi meskipun demikian, produk vitalitas pria itu nomor 1 paling laku di Indonesia. Betul? Ini bapaknya malu-malu tepuk tangan. Aduh, gue beli jangan-jangan ketahuan nih. Ya udah deh, gue diem aja. Ya. Nah,
Kita mendengar banyak sekali produk-produk seperti ini. Nah, apakah yang bisa ditawarkan? Nah, ini adalah salah satu komponen aktif dari produk kedua kita. Itu adalah Biogold. Ya, Biogold ini sudah lama digunakan, ribuan tahun yang lalu. Ya, sampai diteliti ini fungsinya apa sih? Ternyata ini fungsinya itu banyak sekali. Ya, yang kita dokumentasikan di sini hanya vitalitas pria. Ini sudah tercatat, dia itu antioksidan, dia juga bisa memicu regenerasi sel, bisa juga anti kanker, bisa juga memperbaiki sistem saraf. Itu sudah dibuktikan secara klinis. Tapi di sini kita ngomongnya vitalitas pria saja. Ya, kalau Anda ngomong sampai ratusan fungsi ashwagandha telah didokumentasikan. Nah, ada lagi kelebihannya ashwagandha kita. Ashwagandha apa? Apakah ashwagandha yang daunnya sudah rapuh? Apakah ashwagandhanya ini dari hasil rekayasa genetika? Tidak. Nah, yang kita pakai adalah KSM 66. Ya, dia kenapa kita pakai? Banyak yang kita pakai. Wow, kita pakai sedikit, efeknya luar biasa. Kenapa? Dia punya purity, dia punya kemurnian di atas 5%. Makanya pada saat Anda mengkonsumsi, nendang banget kan? Ya, nyengir-nyengir ini. Itu bukan karena kita overdosis, karena kemurniannya sangat tinggi. Itulah makanya Anda makan satu saset 3 gram rasanya nendang banget. Ya, bagi Anda jangan heran. Ya. Nah, dia juga tidak berbau. Kenapa kalau pada saat Anda minum herbal itu berbau? Itu bukan karena bahan aktifnya. Saya harus tekan. Orang dulu bilang obat itu makin pahit makin bagus. Itu salah besar. Saya ambil contoh kentang deh. Daunnya pahit nggak? Pahit. Coba Anda makan daun kentang. Saya jamin besok Anda meninggal. Daun ubi jalar Anda makan, besoknya Anda meninggal. Kenapa? Itu ada alkaloid. Alkaloid itu komponen toksik. Ya. Jadi Anda jangan berpikir, oh makin pahit makin bagus. Itu salah besar. Mengkudu, oh baunya heboh nih. Wah, ini pasti bagus banget ini. Jangan ya. Kita harus lihat komponen aktifnya. Dia belum tentu berbau. Ya. Kalau Anda belajar ilmu herbal, Anda lihat komponen aktifnya apa. Komponen yang tidak berguna dibuang. Makanya di sini vitanolitnya distandarisasi. Itulah tujuannya. Dia bisa murni dan tidak berbau. Dia tidak perlu alkohol. Ya, bisa diekstraksi sehingga kita bisa memakainya, nggak perlu ada alkohol. Ya, kalau kita bicara bukti, ini pertamanya ini anti stres. Kenapa dia bisa memperbaiki mood? Ya, dia bisa merangsang pembentukan dopamin. Dopamin itu hormon gembira Anda. Ya, pada saat Anda mengkonsumsi ini, Anda merasa Anda lebih positif. Itu bukan karena Anda diguna-gunainya atau Anda dihipnotis ya. Ini ada buktinya. Dopamin Anda meningkat. Kalau orang terkena depresi, apa yang terjadi? Dopaminnya menurun. Nah, bagi Anda yang depresi, diputusin lah, korban money game lah. Pasti ada dong teman Anda korban money game, ada? Ada. Kasih makan Biogold. Besok pasti senang. Bukan senang bohong-bohongan, ada uji klinis. Kok cuma bengong sih? Gak hebat ya? Pak Leri sudah capek-capek bawa KSM 66, cuma dibengongin. Ya, makanya apalagi dia bisa anti stres, dia bisa menekan hormon stres. Anda tahu kortisol ini dia mirip testosteron. Ya, pada saat Anda stres, hormon seksual Anda diganti jadi kortisol.
Kalau dia jadi kortisol, wah ini jahatnya luar biasa. Sistem imun Anda hancur, Anda jadi lebih cepat gemuk, tidur Anda terganggu, fungsi organ tubuh Anda terganggu. Makanya Anda perhatikan kalau Anda stres, gampang sakit ya. Meskipun Anda makan makanan bergizi, percuma. Kenapa? Hormon ini pada saat dia keluar, sistem tubuh Anda terganggu. Makanya Anda lihat, wah ada tukang becak, makannya cuman nasi sama garam. Wah badannya kuat banget. Ada orang kaya makan vitamin A sampai Z. Tapi kok sakit-sakitan, penyakitnya banyak sekali. Anda harus lihat tingkat stresnya berapa. Ya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Komponen ini terbukti bisa menaikkan surut testosteron ya. Cara dia merangsang itu, kita bukan makan testosteronnya secara langsung. Dia mengirimkan signal kepada otak kecil Anda untuk memproduksi lebih banyak testosteron. Itu caranya. Dia tidak seperti steroid yang disuntik. Jadi liver Anda tidak jebol. Ya, banyak orang-orang binaraga memakai suntikan, makanya jebol. Ya, kalau Anda binaraga, kalau Anda ingin tubuh Anda lebih bagus, kalau Anda pengen langsing, Anda boleh pakai ashwagandha. Terutama berefeknya pada pria. Ya, nah yang ketiga ini juga bisa meningkatkan imunitas. Ini sudah terbukti dia bisa menaikkan jumlah sel, ya, sel imun. Nah, ini juga dia memperbaiki faktor reproduksi wanita, ya. Memang banyak kekhawatiran, aduh, ini wanita bisa pakai nggak? Ya, ini kok cuma prianya doang sih? Jangan khawatir, nanti akan keluar satu versi Biogold sehingga pria dan wanita bisa dapat keuntungannya. Ya. Nah ini selanjutnya, ini pria-pria suka beli ini diam-diam nih. Nyengir-nyengir, tapi kalau saat dibongkar lacinya itu kayaknya beratnya lebih bedak dari bedak istrinya itu, saya yakin itu. Bedak istrinya sekilo, tapi ini produk ini 5 kilo. Coba Anda periksa. Ya. Nah, komponen yang disebutkan ini banyak disusupi pada produk kejantanan pria karena dia menimbulkan efek semu. Itu kayak nyimeng, kayak apa? Kayak isep ganja. Happy-nya sesaat. Tapi habis itu apa yang terjadi? Kalau kita ini ngisep narkoba, bukan lemes, sakau. Sama juga di sini. Ini diselipkan, bahan ini diselipkan secara diam-diam. Pada saat efeknya naik, dia happy. Pada saat efeknya habis, sakau juga ya. Nah, makanya ini tidak boleh, karena ini efek sampingnya banyak sekali. Tekanan darah Anda akan hancur. Apa yang terjadi? Anda bertaruh dengan nyawa Anda. Ya. Jangan sekali-kali membeli obat kuat yang gak jelas. Pada saat Anda ingin mencari kenikmatan sesaat itu, Anda mempertaruhkan nyawa Anda. Anda mau? Tidak mau. Makanya beli yang jelas. Wah, ini udah biostik dulu. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Kita sudah makan. Namanya cantik harus luar dalam. Yang tadi luar atau dalam? Dalam. Nah, sekarang kita mau luarnya nih. Ya. Nah, sekarang bukan cuma 2, sekarang kita tambah lagi. Ini semuanya bahan aktif yang bisa mendukung Anda biar Anda cantik. Cuma 1 orang yang bilang. Cantiknya luar dalam. Bapak-bapaknya mau cantik juga? Alhamdulillah. Nah, kita mau lihat ya, komponen-komponen ini ya, ngapain sih ditambahin banyak-banyak? Toh sudah ada bisa regenerasi.
Tunggu dulu. Kerusakan Anda itu bukan cuma dari dalam, tapi pengaruh luar. Ini yang harus kita lihat. Pertama, salah satu, seperti yang kita bilang tadi, kita harus cari sel tumbuhan yang memiliki sel induk yang sanggup tahan pada kondisi ekstrim. Sama juga dengan pohon ini, rhododendron ini. Dokter Edi sering pakai ya buat terapi ya. Rhododendron terkenal ya buat berbagai macam. Nah, sekarang kita pakai stem cell-nya itu ya. Ini juga langka, tapi terima kasihlah dengan Phytoceltec kita bisa memakai Alpine Rose. Ya, kita harus lihat kerusakan kulit ini dari mana? Ini dari luar juga, ya. Kenapa kita tidak boleh menganggap remeh? Karena kita selalu terpapar faktor eksternal. Yang paling banyak berkontribusi adalah matahari. Oh, Anda yang bilang produksi vitamin apa kalau matahari? Ini pelajaran anak SD ya. Dia mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Tapi apakah 24 jam dia produksi? Enggak kan? Cuman jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 9. Itu tergantung ya. Makin tinggi matahari, UV-nya makin banyak. Jam 9 itu masih aman ya. Masih aman. Nah, pada saat ini ada faktor kerusakan eksternal, dia bisa merusak jaringan pelindung luar tubuh Anda. Dia akan merusak juga stem cell Anda. Stem cell Anda rusak di sini, dia tidak sanggup memperbaiki jaringan ini. Ini akan berlangsung berulang-ulang sehingga kulit Anda mengalami penuaan. Kalau Anda bisa support dari dalam, tapi kalau rusaknya dari luar, itu masih belum optimal. Mesin Anda rawat, tapi Anda ugal-ugalan, rusak juga nggak mesinnya. Tapi Anda lupa ganti oli. Tapi Anda nancep gas terus, rusak juga nggak? Nah, makanya kalau mau mesin Anda awet, Anda harus servis. Cara bawanya juga harus hati-hati. Ini juga sama. Kita bisa ya. Kita harus tahan ini. Jangan sampai lingkaran setan ini terjadi. Kita tutup. Ya, disinilah Alpine Rose, stem cell Alpine Rose bisa menutup. Ya, disinilah kulit kita bisa dilindungi dari faktor kerusakan eksternal. Ya, ini sudah terbukti. Alpine Rose itu mirip dengan apel stem cell. Dia bisa meningkatkan vitalitas sel induk kulit. Dia bisa membantu jaringan bawah. Dia juga bisa memperbaiki barrier sehingga pada saat Anda terkena UV, ini uji klinisnya dibandingkan dengan tabir surya, kerusakannya bisa 39% lebih sedikit. Jadi Anda keluar cuma pakai serum, itu sudah terlindungi. Ya. Nah, karena dia bisa beregenerasi, Alpine Rose sendiri pun bisa mengurangi kerutan. Ya, dia mirip dengan apel stem cell. Ya. Nah, ada lagi satu lagi yang fungsinya mirip adalah Solatitis. Anggur ini juga sangat tahan dengan UV. Fungsinya mirip dengan Alpine Rose. Dia bisa memblokir, ya. Anda lihat di sini. Ini pemakaian tabir surya, tapi tabir surya tidak cukup. Dia tetap bisa masuk, ya. Inilah penyebab penuaan dari UV. Ini juga siklus lingkaran setan. Inilah yang kita namakan photoaging. Penuaan yang disebabkan oleh sinar matahari. Ada nggak? Anda itu nggak pernah kena sinar matahari? Nggak mungkin kan? Makanya terjadi photoaging. Ya, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa kita hindari. Ini, tapi berterima kasihlah kita memiliki produk seperti ini, dia bisa memblokir. Jadi Anda menghadapi matahari sudah tidak takut lagi, sudah aman. Ya, ini semuanya uji klinisnya jelas, ini uji klinisnya juga mirip. Ya,
Nah ini selanjutnya, kita harus lihat ini snow alga. Nah ini orang bingung, ngapain lagi nih snow alga ini? Apa yang membuat dia luar biasa? Ya, snow algae ini hidup pada kondisi dingin. Ya, pada saat dia nutrisinya sedikit, dia berubah warna menjadi merah. Pada saat dia memiliki nutrisi banyak, dia hijau. Nah, pada saat Anda mau memilih yang mana yang dipakai, Anda harus memilih pada saat dia stres. Karena pada saat dia stres, pada saat kondisi gizinya itu kurang, dia bisa memproduksi banyak komponen metabolik. Ya, inilah yang membuat snow algae pada saat di harvest, dipanen warna merah, fungsinya luar biasa. Ya, nah ini saya mau cerita sedikit. Ya, ini namanya calorie restriction diet. Apakah Anda tahu umur orang terpanjang di dunia itu di mana banyaknya? Jepang. Ada lagi yang lebih panjang lagi, sampai 130 tahun. Di dekat pegunungan Himalaya ada namanya orang Hunza. Dia bisa hidup sampai 130 tahun. Umur 90 tahun, 95 tahun masih bisa main volley 5 set. Anda heran nggak? Coba Anda umur 60, Anda main volley sampai 5 set.